tahun 2025. Perkenalkan, saya Laila Kurata Ainina, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan NIM 20712500830. Pada hari ini Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Islam Negeri Al-Bayan Wiradesa kelas 10 dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan bisa dimulai dulu dengan membaca doa bersama. Monggo ketua kelasnya dipimpin. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita sudah melakukan doa bersama. Setelah itu Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ayo yang aktif. Ya Bu. Aulia Fitriani. Ya. Cantika Najwa. Dafa Akbar Maulana. Duratul Maliha. Muhammad Hafid Al-Hakam. Muhammad Wafin Mulyati. Mutiara Muslimah. Naufal Nabil Makarim. Nikita Hadiana. Putra Hamizan Rabbani. Putri Safitri. Rida Ramadhani Abdriansah. Oh, nggak berangkat, kenapa Mbak Mas? Tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan, nggak tahu ya. Oke, Alfa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin semua anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, Hiduplah Indonesia Raya. Yuk. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Indonesia Raya. Oke, Bu ngisi jurnal dulu ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita breaking dulu. Ibu mau mengetes seberapa siapkah kamu menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo kita mulai ya. Ice breaking, kalian tirukan ibu atau bersama-sama kita tepuk tangan. Yuk. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Suara naik. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Pada hari ini ibu akan menerangkan yang sebelumnya kemarin
kita telah membuka pelajaran yang lalu tentang apa? Perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi sebagai seorang yang beragama Islam, kalian yang laki-laki namanya Muslim, yang perempuan namanya apa, Mbak? Muslimah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkompetisi dalam kebaikan. Apa sih makna berkompetisi dalam kebaikan? Kemarin apa? Lomba-lomba dalam kebaikan. Tidak jujur, karena kejujuran adalah kunci dari kesuksesan. Dari pertanyaan hari ini ada sekarang yang mau bertanya? Iya, siap. Ya, Bu. Jadi aku dalam ini memang beberapa pertanyaan. Iya. Dan dalam lomba-lomba dalam kebaikan, setiap orang pasti ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Dalam kasus ini, aku menemukan problem di mana kebaikan itu bisa berlaku. Jadi anak itu menganggap bahwa kritis itu sebuah kebaikan, dan orang tua menganggap bahwa kesopanan itu juga kebaikan. Jadi si anak ingin berpikir kritis dan orang tua ingin mendidik anaknya sopan. Nah, pada waktu itu si anak itu berargumen kepada orang tuanya, bukan mendebat, tapi berargumen kan tanda ubah tanda kritis. Iya. Terus si orang tua menganggap kalau berdebat dengan orang tua, berargumen melawan argumen orang tua, itu adalah hal yang salah dan tidak dibenarkan dalam agama. Ya, dan dalam point of view itu, anak itu menganggap kalau kritis itu bagus, sedangkan orang tua ingin mempertahankan kebenaran kebaikan kolektif untuk mereka. Nah, dalam solusi tersebut, gimana solusinya agar anak bisa mengembangkan pikiran kritisnya dan juga orang tua bisa menjadi anaknya kritisnya. Ya. Terima kasih dari Mas Fadil. Pertanyaan yang sangat cerdas berkualitas. Oke, jadi bagi kita seorang pelajar, kita dituntut untuk berpikir kritis. Karena berpikir kritis ini juga sangat bermanfaat untuk diri kita, khususnya kalian semuanya, ya. Nah, berpikir kritis itu bukan hanya kita mengkritisi atau menolak pendapat orang lain. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah, ya, kalian ingin mengemukakan pikiran atau pendapat kepada kedua orang tua. Nah, orang tua mendidik kalian untuk bersikap sopan. Tapi kenapa kalian mau berargumen kepada orang tua? Bagaimana argumen kalian ini tidak disalahartikan oleh orang tua, betul? Iya. Bagaimana caranya, Bu, agar anak yang memiliki sikap kritis ini tidak disalahartikan oleh orang tua atau tidak melanggar etika kesopanan? Maka solusinya adalah kalian sebagai anak, ya, mengajak berbicara yang halus, berdiskusi kepada orang tua. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang akan kita bahas adalah tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sekarang kita langsung memasuki pembelajaran berikutnya. Kita melihat tayangan video YouTube dulu ya. Hari ini kita akan kembali membahas materi teori untuk kelas 10 kita presentasi kelas belajar sesuai dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum sekolah online. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu hal tentang nilai kesimpulan dengan kompetisi dalam kebaikan dan tersebut. Pada pembahasan kali ini seperti yang dua bagian. Bagian pertama, kurang soal mulia yang tampilkan yang kali tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan bagian kedua, kurang soal Allah bersama dan habis tentang tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Oke, kalian sudah melihat bersama tentang video pembelajaran yang baru Ibu tayangkan. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Di sini ada yang pertama adalah setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita awali dengan membaca basmalah. Setelah itu apa? Kita melakukan aktivitas tersebut dengan penuh semangat. Setelah kita melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi. Konsistensi itu apa? Istiqomah, ya. Terus menerus disiplin kalian dalam belajar di sekolah, ya. Termasuk mempelajari ilmu yang ada di sekolah, membiasakan bekerja sama, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Lah, manfaatnya untuk kita apa? Manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Ketiga, yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian mau berkompetisi dalam kebaikan dan menjaga etos kerja atau semangat. Ya, oke. Sekarang kita membentuk kelompok. Ibu kasih tugas kalian hari ini untuk membentuk kelompok, dan Ibu akan bagikan lembar kerja LKPD untuk kalian semuanya. Silakan bentuk kelompoknya. Tadi jangan pakai lama. Sudah? Kelompok 1 udah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing, ya. Ibu aja. Maaf, ini ada. Ini lembar jawabnya. Lembar jawabnya ini, ya. Ini soalnya, ini jawabannya. Nanti jawabannya bisa ditulis di sini. Setelah itu batal. Oke, setiap soal ada jawabannya di sini, ya. Sesuaikan. Nanti kamu cari. Mulai dari 5, mulai dari 10, mulai dari 0, bahkan mulai dari 2. Dan dari situ, terasa tidak adil kalau kita berkompetisi menuju hal yang sama. Oh iya. Karena kayak si miskin baru dalam bersyukur, Iya. terus si kaya baru dalam berdekat. Kan itu kompetisinya masing-masing. Iya, betul sekali. Nah, jadi buat aku, pengertian yang aku dapat, sebenarnya berkompetisi dalam kebaikan itu, yang kita lawan itu bukan orang lain,
tapi Iya. diri kita sendiri di masa lalu. Iya, Nah, betul. meskipun di zaman sekarang kita udah mendapatkan banyak, sedangkan dalam masa lalu kita belum mendapatkan. Jadi maka dari itu Tambahan. melawan masa lalu itu lebih gampang karena kita sudah mendapatkan sesuatu dan pengalaman yang berbeda daripada masa lalu kita. Jadi Oh, iya. kesimpulannya aku dapat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah perlombaan di mana kita melawan diri kita yang dulu agar kita menjadi lebih baik sekarang. Mungkin itu aja Bu yang bisa aku dapat, yang bisa aku dapat. Alhamdulillah. Ada lagi? Kita beri tepuk tangan lagi untuk Fadel. Jadi yang terpenting kita menjadi lebih baik dari kita yang dahulu. Kita yang dahulu misalkan kamu sering bermalas-malas. Baik anak-anak, jika kalian sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Salah satu kelompok, silakan. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Oh iya, silakan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Mbak, maju. Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sekolah, seringkali terdapat persaingan antar siswa, baik dalam bidang akademik, lomba, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Namun, tidak semua bentuk persaingan dilakukan dengan cara yang baik. Ada yang mencontek, menjatuhkan teman, atau bersikap sombong ketika menang. Apa inti masalah yang dihadapi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana dampaknya terhadap suasana belajar? Silakan dilanjut. Inti masalah yang dihadapi adalah adanya sikap tidak sportif dalam menghadapi persaingan di sekolah, seperti menyontek, menjatuhkan teman, dan bersikap sombong ketika menang. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang arti kompetisi yang sehat, lemahnya pengendalian diri, serta tidak diterapkannya nilai-nilai kerjasama, kejujuran, dan rendah hati dalam berkompetisi. Silakan. Dampaknya adalah suasana belajar menjadi tidak aman, muncul rasa iri, permusuhan, dan saling menjatuhkan antar siswa. Akibatnya hubungan pertemanan bisa renggang dan semangat di belajar menurun. Sudah bertanya, Mbak, ada yang mau ditanyakan? Dari presentasi yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. mengapa persaingan yang tidak sehat seperti mencontek atau menjatuhkan teman yang bisa terjadi di sekolah? Oke, saya simpan pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan kedua? Silakan. Baik, kami akan menjawab. Untuk jawaban soal pertama, karena adanya tekanan untuk berprestasi, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai sportivitas, serta keinginan untuk menang dengan cara instan. Untuk jawaban yang kedua, dampaknya dapat membentuk karakter siswa yang cenderung kurang, tidak jujur, dan memiliki empati. Hal ini bisa merusak hubungan pertemanan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Ibu akan berikan sedikit catatan kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah yang muslim dan muslimah, ya. Kita sebagai seorang muslim, ya, pesan Ibu
Terus jaga ya sikap jujur ya, sikap disiplin kita dan semangat kita dalam meraih cita-cita yang mulia ya. Kita jaga itu, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi kita yang dahulu. Jadi apa motivasinya? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi bukti beriman ya. Menjadi seperti itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Kalian semua diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.